nih, kita pakai ini. Kamu siapa? Lala. Oh, kamu? Aku Po. Oh, gitu. Orang biasanya Po, kalau aku nggak Po. Kalau Teletubbies kan ada nggak? Ingat nggak? Iya. Simbol ini slogannya Teletubbies. Apa tuh? Teletubbies berpelukan. Kan lagi menjaga jarak. Jaga Lagian jarak. kalau kita Teletubbies, lu bukan Teletubbies. Apa dong? Tele ayam. Tapi gini ya, kita emang di luar ini nanti mau berbincang juga dengan seorang dokter untuk cari tahu lebih banyak tentang masalah berjemur ini. Karena kan sering dengar nih Oh, bahwa udah tahu, Ndra. berjemur Vitamin itu D, udah penting tahu. buat vitamin D. Tapi ternyata ada dosisnya juga. Yang benar. Iya dong. Nggak sembarangan, nama jam-jamnya yang terbaik tuh jam berapa ya? Itu Dan dia. berapa lama durasinya juga. Iya, ya kan? karena kemarin gue berjemur kelamaan, Oh. sininya hitam, sini putih. Gue jadi kayak bukan orang, kayak zebra cross. Tapi kemarin kan kita Idul Adha. Ya. Pada kurban nggak semuanya? Kurban, Alhamdulillah. maksudnya bantu Iya, sama syukur. pegawai-pegawai. Iya, iya. Aku Kamu juga saudara kurban. Muslim ya, Mel? Iya, saudara-saudara kan Aku maksudnya juga kurban. Kurban apa? Perasaan. Sedih banget sih. Aku Sally. juga kurban, Apa dong? kurban kuota. Ya udah. Sapi aku namanya si Badrun. Oh, si Oh, namanya si Badrun. Badrun. Ya. Kenapa sih sapinya dikasih nama kan nanti sedih gitu pada Iya. saat harus disembelih kan Iya, karena sedih. kan biar ada pengingat gitu. Oh, iya iya iya. Oke, kita mau cari tahu ya apa aja yang viral-viral dan berhubungan juga dengan Idul Adha yang baru kita rayakan Ya. kemarin. Coba kita Yes. lihat ini dia viral update. Nah, ada satu kejadian lucu sekaligus juga heroik. Ada seekor sapi yang terperosok ke dalam parit ya. Jadi ini harus dievakuasi gitu sama anggota damkar loh katanya. Yang bener loh, Ndra. Ada kita sapi lihat dulu. kecebur, Gon. Kenapa? Iya, kepleset kayaknya ya. Coba kita lihat dulu deh fakta visualnya. Mana sih? Waduh, jadi itu tuh lagi mau dikurbanin terus dia kecebur got gitu. Ya nggak tahu, orang kita baru ngelihat itu dari dalam got. Nanya-nanya Terperosok saya, dia emang ke saya dalam. itu ngangon sapi. Dalam Sapinya nggak lari. ngamuk, tapi dia emang diikat persis depan pagar Nah. yang dekat sama paret. Nah, pas salah satu warga ada yang lihat, sapinya ternyata mungkin dia ada rasa takut ya, Bo. Kan pasti kan dia ada energi dia merasakan. Ternyata dia udah masuk ke dalam paret. Oh dia ada feeling ya kak? Ada feeling. Si Bella ini Iya kalau dong. syuting pakai masker begitu, emangnya dia jadi masuk ke dalam paret. Agak Suaranya- sengal ya, suaranya sengal. sengal-sengal kayak Sengal. komik Itulah derita orang-orang berhidung pesek kalau pakai masker, say, ya kan. Ketutup semua ya, tapi ya akhirnya si sapinya ini selamat ya setelah diselamatkan selama 1 Iya. jam oleh Iya. tim dari damkar. 1 jam, Ndra? 1 jam loh. Jadi lama juga ya Lumayan. evakuasinya. Karena dari dalam. Oh, ya udah, tapi kita tinggalkan berita itu karena berikutnya ada juga ini fakta visualnya sedih banget nih. Kenapa sih? Kamu pernah datang ke nikahan mantan nggak? Aku Heeh. nggak pernah, Oh, nggak diundang ya? nggak pernah diundang. Diundang juga kita males datang dong, Ndra. Emang lo kalau diundang nggak datang ke nikahan Ya, mantan? tergantung hubungannya, kalau hubungannya masih ada perasaan kan kita takutnya ngebatin. Iya kan? juga Takutnya pas sih. pulang kena mental, Ndra. Jiwa yang besar, jiwa yang besar. Ah. Saat dia tidak menjadi jodoh untuk kita, tapi dia mungkin bisa bahagia dengan orang lain, kita harus datang mengucapkan selamat agar dia juga bahagia. Agar dia juga bahagia begitu. Jadi lo pernah datang ke terus nikahan nyanyi juga. mantan, Pik? Nyanyi apa? Harusnya Aku yang di sana. Tapi mendingan nggak datang sih ya daripada datang terus bikin kejadian kayak gini nih. Apa Udah sih? datang, Mana, pingsan dia. Serius? Pingsan. Pingsan! Pingsan. Aduh. Coba kita lihat dulu visualnya. Hand sanitizer dong, hand sanitizer bekas ganti. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukannya harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Mantannya si cewek apa mantannya si cowok yang mana? Sumpah. Mantannya si cewek.
Ini kejadian gua alami Wih. pada pernikahan gua, maaf ya, dengan mantan gua yang kemarin. Iya. Angel Mantan yang Elga, mana yang kemarin Angel itu? Elga, udah tuh, Iya. udah gua sebutin. Iya. Nah, waktu itu datang mantan gua. Iya. Mantan gua seorang wanita datang, Ada berapa yang Ya datang masa sih? lu mantan lu seorang laki-laki? Ya bukan, datang seorang wanita, datang mantan gua terus pingsan. Iya. Nggak lama setelah 1 jam, akhirnya dia udah bangun. Iya. Bangun bukan karena dia merasa tersadar. Kenapa? Duit talent mana? Udah pingsan. Oh, setting. Ternyata settingan. Settingan Pas kalau bangun itu. dia nyari uya-kuya. Uya-kuya mana uya-kuya? Kalau ini beneran. Ternyata cewek uya. Kasihan banget sih. Pusing. Mbak, semoga Yes. cepat sehat ya. Dan ingat, di luar sana masih banyak sekali kok. Yes, life jodoh must buat go kamu. on, tenang aja ya kan. Itu. Tapi buat mbak yang pingsan dimanapun berada kalau nonton, Ya. kalau ingin move on, ingin cepat, Yes. belajar dengan filosofi bikinis. Nah itu dia tuh. Tapi kalau mau belajar mengenai kesehatan, kita harus minta. Kemarin bagus tuh, ada yang bilang bahwa kalau mau nanya mengenai kesehatan, jangan tanya sama musisi. Yes. Katanya tanya sama emang dokter, sama expertnya. Jadi kan masing-masing sudah ada Oh. expertnya Benar, gitu. benar. Nah ngomong-ngomong soal kesehatan, ini ada Dr. Henry Suhendra yang lagi viral banget. Wow, mengenai betapa pentingnya vitamin D menurut Dr. Henry. Siapa sih Dr. Henry ini? Ini dia fakta visualnya. Salah seorang dokter spesialis ortopedi dan traumatologi alumnus Universitas Airlangga, Dr. Henry Suhendra kini tengah menjadi sorotan. Namanya tengah naik daun setelah mengungkapkan pentingnya vitamin D terhadap proteksi seseorang di masa pandemi. Bahkan ia mengatakan bahwa vitamin D hampir setara dengan vaksin COVID-19. Penasaran kan seperti apa penjelasannya? Langsung kita viralin aja yuk! Indra harus. Ya udah, saya jadi pohon ya, biar gak kayak gini. Jadi Baik, pohon. sudah ada Dr. Henry. What's up dok? Hai dok, sehat ya dok? Sehat, selalu sehat. Tapi aku tuh kan pernah lihat kemarin dokter tuh viral banget Ya. tentang ngasih tahu kita penggunaan vitamin D dengan dosis yang tinggi tuh harus dihindarin tuh gimana sih dok? Dosis tinggi harus dihindari. Ya. Salah tangkap kali. Jadi gimana ini? Coba lihat dulu artikelnya, kita lihat dulu Sebenarnya artikelnya. gini, Ya. maksudnya adalah dosis tinggi bisa menghindari COVID-19. Gitu Sally. Iya, soal mengenai vitamin D, ya itu maksudnya Ya. justru untuk COVID-19 kita perlu dosis tinggi. Oke, dokter jujur aku itu nonton kemarin di podcastnya dari Corbusier, rame, begitu gue ngeliat, kebetulan timnya dokter kontak juga pengen ngajakin kolaps, aku bilang harus diajak ke Kopi Viral. Kenapa? Karena ini juga bisa menjadi salah satu knowledge buat masyarakat. Edukasi. Edukasi. Ya, benar. Karena gini dok, aku sama Indra, biasanya kita di sela-sela break tuh, karena kan kita kalau pagi nggak sebelum syuting suka nggak sempet dok. Iya Dari dong. dulu kan taunya jam 8 sampai jam 10, it's the best time untuk dapat vitamin D. Ya. Tapi kemarin di podcast Dedi, dokter justru bilang the best time untuk mendapatkan vitamin D jam 11 sampai jam 1. Itu gimana dok? Jadi gini, kita kalau ngomong tuh jangan, itu kan sudah saya tulis, Ya. jangan salah manggap nih. Ya, Harus ada dasar ilmiah. betul. Jadi itu sudah oleh Dr. Michael Holick dari Boston University. Ya. Dia udah datang ke Jakarta dan Bangkok Oke. tahun 2011, 2012 mengadakan penelitian. Ya, Penelitian dia bilang puncak ultraviolet B di Jakarta. Di Jakarta ya saya ulangi Ya. ya. Bukan ada yang bantah tuh bilang itu di Amerika kali. Enggak, ini di Jakarta. di Jakarta. Ya. Puncak ultraviolet B yang menghasilkan vitamin D maksimum itu jam 11, jam 1. Jam 11. Nah, sekarang patokannya begini, kalau sama saya, orang kita kan suka nawar. Yes. Boleh tambah dikit nggak dok? Boleh, kalau menurut saya jam 10, jam 2. Patokannya sebenarnya bukan jam. Yang baik itu kalau kita berjemur, nggak boleh ada bayangan. Oh. Nah ini kan, udah contoh ini kan ada bayangan. Ah. Bayangan ini harus lebih pendek daripada tinggi badan kita. Oh, Itu aja patokannya. Jadi kan, itu matahari yang bagus ya, Dok? matahari bagus, jadi puncaknya mana? Waktu nggak ada bayangan, jam berapa? Di atas, jam 12. Oke. Terus dok, maaf dok, aku pengen tanya ya, kalau kita berjemur, kadang-kadang kan orang di sini kan berjemur, tapi mereka pakai baju, pakai sweater, pakai apa, karena nggak mau sweater, hitam. Nah, itu lengkap tuh yang gitu, benernya harus buka baju kena kulit langsung atau pakai baju? Nah gini, sebenarnya makanya orang bilang gini ya, orang boleh berjemur sesukanya lah. Orang-orang Surabaya bilang Ya. sakarepmu lah. Sakarepmu, benar Nah, dok. jadi gini, sudah ada penelitian. Ada yang jemur pagi, jemur siang, ya, mau pakai baju dan sebagainya. Ya. Ternyata kalau jemur saja, Ah. kadar vitamin D dalam darah itu cuma dapat 40-an. Jadi Oh. yang senang jemur coba ada periksa darah. Hmm. Karena sekarang untuk melawan COVID nggak cukup, 40 nggak cukup. Itu harus maksimum, berapa maksimum? Sekitar 100. Wow. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, Ya. jemur itu ada faktor 11 faktor yang bermain. Jadi nggak, gue main jemur main dapat nih vitamin D, enggak. Oke, apa aja dok? Kaitannya dengan ini dulu kalau Ya. ngomong pakai pakaian. Pakaian itu Ya. 85% harus kebuka. Jadi kalau wanita
pakai bikini, kalau pria pakai celana berenang. Makanya dibilang ya, kalau kita jemur-jemur tuh tidak akan tinggi. Satu-satunya pekerjaan yang punya vitamin D tinggi itu life saver di pantai. Dia kan pakai celana berenang terus. benar, Nah, benar. itu baru vitamin D bisa tinggi. Kalau cuma datang jemur-jemur, kebanyakan pakai baju lagi. Iya. Nggak bisa kalau pakai baju itu yang kena cuma tangan sama kaki. Itu paling 30%. Tapi berarti aku bener dong dengan cara aku kemarin. Aku tuh udah jemur, aku pakai bikini. Jadi aku pakai two pieces doang, tapi di gang rumah aku. Tapi aku Boleh. ditimpukin sama ibu-ibu. Jadi kira orang gila. Dikira Ya, harus ada orang gila. tempatnya. Kayak itu gue pernah di perumahan juga? gue sumpah nih, gue serius Iya, nih. Waktu iya. awal-awal Covid, gue Iya. akhirnya berjemur pakai boxer doang. Gue lari tuh jalan-jalan. Sumpah nih, gue demi Allah ditangkap warga gue. Dikira Pulang. gila, Kayaknya ada gila. tempatnya. Orang gila, Makanya, orang lo gila. tadi sangkanya bukan mau jemur, sangka kolor hijau lo. Nah, tuh. Jadi hati-hati. baiknya mungkin kita ngebuka bagian belakang kalau Iya. ada resleting atau apa, punggung dikasih lihat ke bagian matahari, mungkin di dalam. Sebenarnya sih boleh aja dia bagian Bebas tubuh ya, Dok? mana aja asal 85% kan. 85%. Jadi kalau cuma bilang punggung doang nggak cukup lah. Punggung itu berapa persen Jadi, cuma? semuanya. jadi aku tuh kan sering tanning ya dok ya. Tanning aku itu biasanya nunggu matahari terik banget dok, kayak jam 12 atau jam 11 boleh. itu di pantai, terus 1 sampai 1,5 jam biasanya aku Jangan bolak-balik. kebakar, pasti dong. kebakar. Gila, Tapi kebakar. apa Biasa- tujuannya buat ngitemin kulit dok? Tapi rusak nanti kulitnya. Iya, bisa jadi Dulu kanker dikasih kulit. durasi. Durasinya sebenarnya patokannya tadi. Berapa lama dok? Kalau kita jemur kan tergantung lokasi, tergantung namanya ultraviolet index. Iya. Jadi kalau kita jemur mulai kemerahan, berhenti. Oh. Karena begitu habis kemerahan dia akan kebakar. Kalau kebakar vitamin D-nya berhenti justru. Nggak ada lagi produksi. Justru kalau kita udah tan banget, udah sampai bener-bener mateng, vitamin D-nya malah habis ya dok? Jadi udah mulai kulit udah kemerahan berhenti. Oke. Oh jadi sampai kemerahan, Ndra. Cuma tangan kan susah merah, bagian tubuh lain gampang merah tuh, Ndra. Apa tuh? Dokter Eh, ketawa, tapi gini, dokter ketawa. sebenarnya dok, maaf ini kalau jemuran kita udah tahu nih berjemur ya. Ya. Tapi kadang kan ada juga yang bilang kita harus tetap minum suplemen Ya. vitamin D Ya, itu. Nah, Itu bagaimana tuh, Dok? Nah, itu kembali ke tadi. Kan udah dibilang, sumber matahari itu sumber vitamin D itu 3. Matahari, makanan, sama suplemen. Ya. Dari matahari tadi udah dibilang, lo sakarap mulah mau Ya. jam berapa, mau Ya. telanjang, mau apa, Ya. paling dapetnya 40-an. Ya. Kalau dari makanan, udah ahli gizi sudah memutuskan, menyimpulkan Ya. bahwa makanan itu cuma bisa menyumbang 15-20% kebutuhan Oke. vitamin D. Udah Nggak bakal 70 cukup. tuh. Jadi lu makan apa juga boleh lah. Itu semua tambah Mau makan tambah. salmon gitu dok? Ya itu dia kan. Kalau saya selalu pakai patokan salmon. Lu kalau mau dapat 5.000 IU vitamin Ya, D3 ya. harus makan salmon tiap hari 1 kilo. Buset, 1 Dok. gram. Yang ada amis mulut gua dok. Tapi dok, Nah, itu sorry ya kan. dok, aku Mehong pengen juga. tanya kira-kira yang dibutuhkan untuk kita itu kira-kira berapa dok ya? Ya jadi bukan bicara dosis sebenarnya. Dosis itu cuma apa alat untuk mencapai optimal. Oke. Jadi harus periksa darah. Oh, Oh, jadi tapi setiap darahnya, orang, setiap ya. orang itu berbeda ya dok? Sebagai contoh gini, gue udah minum 20.000, Ya. 30.000 udah tinggi nih, gue udah bagus dong. Belum tentu, usus lu bener nggak? Harus dicek. Jadi lu minum gini lewat lagi, keluar di kotoran kan? Dok, Oke, mungkin sebentar. juga ada nih Ada artikel dulu khawatir. tadi. Coba artikel dulu keluarin Oke. dong tadi sebelumnya. Ini Nah biar ini dokter nih, bisa ini jawab. mengkhawatirkan gini loh dok, Ya. kadang-kadang orang mikirnya ya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu kan katanya tidak baik. Salah satunya nih ada yang bilang kalau vitamin D berlebih pada pasien obesitas malah lebih rentan lagi terinfeksi Ah, virus. itu gimana, Ini benar Dok? nggak sih, Jadi Dok? tidak. Jadi vitamin D berlebih itu selalu sekali lagi tidak dosis ya. Buktikan di dalam darah berapa. Gitu. Paling nggak minimal tuh harus 100 nanogram per mililiter. Jadi kalau yang ngomong berlebihan, berapa darah lu berapa ngomong berlebihan, lu cuma masih di bawah Karena kok. harus disesuaikan juga. Iya, terus kalau bicara yang obes itu biasanya kadar vitamin D dalam darahnya itu cuma 50-60% orang ramping. Iya. Jadi kenapa begitu? Makanya salah satu komorbiditas yang menyebabkan penyakit ini COVID lebih berat, Ya. bahkan sampai meninggal kalau kita lihat kasus-kasusnya, Ya. itu karena obes. Kenapa? Vitamin D-nya rendah kan? Jadi tidak ada daya tahan tubuhnya. Jadi orang yang obesitas, mohon maaf ya, orang yang obesitas kadar vitamin D-nya lebih rendah Lebih dibanding rendah, orang yang badannya jauh. ideal. Makanya contoh, Indra Herlambang. Kenapa? Yang latihan dong. Karena apa? Otot. Bukan hanya itu. Karena otot itu melindungi kita terhadap Bener. ya, otot itu Otot meningkatkan melindungi kita, terhadap meningkatkan- infeksi. Otot melindungi kita dari infeksi. Betul, termasuk Kalau bakteri Indra dan Herlambang virus. kan memang ototnya kuat ya, cuma ada Iya. satu yang layu. Apa tuh? Itu lain lagi. Itu lain lagi. Ayo ada matahari. 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 Iya. Mohon maaf, ini kayak bukan matahari deh. Apa? Mata sapi ya. Kalau
Ada Dokter Henry nih. Hai Dokter Henry. Oke. Ya. Kenalkan, aku Matahari Pagi. Oh, Jangan masih senang. Nggak, koreksi, nggak mau gue matahari pagi. Matahari siang. Ah, tadi siang dia. Matahari siang. Oh berarti aku harus lebih galak karena aku matahari siang. Iya, betul. Oke, Dok, tapi aku boleh... Aduh. Sampai patah. Sampai patah, lo gila lo. Betis lo kepedean. Sorry. Maaf ya. Dok, aku mau bertanya boleh nggak dok? Jadi aku mau tanya yang pertama, durasi berjemur yang optimal itu berapa lama sih dok? Tadi kan sebenarnya gue udah singgung. Udah singgung tadi gimana sih? Paling ya kalau ambil jam 12 ya, kalau ambil jam 12. Kan sebelum merah Ya. biasanya 5-10 menit. 5-10 menit doang. Cukup. Tapi kalau untuk baby itu Sama aja, apalagi baby harus lebih cepat, kulitnya lebih lembut kan. Oh gitu. Terlalu Cuma gampang. 5 menit sampai 10 menit maksimal. Patokannya lihat, kalau dia udah mulai kemerahan, stop. Udah. Tapi kalau baby juga di jam-jam 12 gitu dok? Atau Harusnya, harus pagi? harusnya. Kan Dok, sudah dibuktikan. tapi kenapa sih kok kita dari kecil, dari bertahun-tahun taunya kita matahari pagi. Ini dokter baru datang, kita baru tahu matahari siang dok. Iya. Saya tahu nih. Iya bener, kita kan selalu tahunya matahari pagi. Iya, tahu nih. Kenapa dok? Gimana dok? Gimana dok? Karena itu kan pendapat kuno. Untuk merubah suatu pendapat itu kadang-kadang perlu satu Takes angkatan, time. satu generasi, Iya, dua iya. generasi. Kadang-kadang ibu-ibu di rumah kan mungkin gini ya dok ya, ngejemur anaknya jam 7 pagi, jam Iya. 8 pagi ya kan abis mandi pagi. Nah sebenarnya Benar. kalau kesiangan kata mereka ntar hitam, ntar begini. Karena tidak gitu. tahu kan, kurang pengetahuan lah. Jadi ini Tapi pengetahuan kan- baru ya. Betul, tapi kan itu kan tetangga aku juga, aku kan matahari. Tetangga aku mataharu, dia sering menangis. Dan dia itu sudah berjemur, tapi masih kena COVID juga. Itu bagaimana dok? Ah. Begini, Iya, kan Dok. sudah ada penelitian. Kalau Anda mau meningkatkan imunitas Anda terhadap COVID, tentu banyak faktor. Makanya kita kan tetap prokes. Ya. Kalau cuma vitamin D, kita nggak usah pakai masker dong. Betul, betul. Kita mesti prokes, tapi vitamin D ini kan membantu. Ya. Ingat terjadinya infeksi itu kan multifaktorial. Ya. Salah satu adalah vitamin D. Ya. Jadi vitamin D itu kita harus bikin sampai 100 maksimum lah ya. Tinggi baru imunitas kita bagus. Tapi selalu ada teman yang bilang malah, saya udah 160 misalnya dong. Tapi saya kok kena COVID? Ya elah, lu masa nggak tahu sih kalau di dunia ini tidak ada barang pasti. Yang Ya. pasti itu di atas yang punya langit bumi. Setuju dok. Jadi itu cuma usaha kita. Penelitian sudah menunjukkan bikin vitamin D lu optimal. Itu akan mengurangi kemungkinan infeksi. Jadi tidak pernah ada orang ngomong 100% lu bebas COVID. Pasti Nggak lu ada. tidak akan kena COVID tidak ya, tapi Tidak ada. kemungkinan akan mengurangi. Ya kan ada Tapi kan penelitian. ada beberapa nih cewek-cewek yang males banget berjemur karena mereka tuh takut hitam kulitnya. Nah itu bagusnya gimana? Apa pakai sunblock itu mengurangi kadar vitamin D yang masuk ke dalam? Atau Iya gimana? jelas, kalau sunblock kan udah terang. Ini kontroversial, lo mau jemur mau dapat vitamin D, tapi lo pakai sunblock. Ini ngapain? Nggak Oh, jelas iya. kan? Tapi bisa bikin hitam dok. Ini jelas bikin hitam, tapi Sehat. poin saya adalah tadi kan saya udah jelasin, dari makanan nggak bakal cukup, Iya. dari matahari nggak bakal cukup, Iya. cuma nambah-nambah. Pasti Akhirnya lo harus mesti support. tergantung suplemen. Iya, Kalau nggak ada benar, suplemen mana nyampe? Dok, Sorry, dengerin. sebentar sebelum iklan. Yang bagusnya berapa dok? Aku sekarang konsumsi vitamin D yang 10.000. Is it okay? Itu cuma starting dose, dikatakan oleh Vitamin D Council USA, starting dose 10.000. Sekali lagi bukan dosis yang penting, darah lu berapa? Karena Cek setiap darah. berbeda ya. Cek darah. Cek vitamin D di darah kita berarti Iya, ya. Baik, betul. Pak, kalau begitu. Banyak banget knowledge dari Dokter Henry. Thank you, dokter. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tetap di Kopi Viral. Dipsy, la la. Oh.